Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu Guru, berjumpa kembali dengan saya Erwin Teja Somantri. Pada kesempatan ini akan berbagi tutorial mengenai penuntasan pengelolaan kinerja, yaitu pada bagian cara memberikan penilaian perilaku kerja untuk kepala sekolah kepada guru yang ada di sekolahnya masing-masing. Yang pertama, kita harus login dulu ke akun kepala sekolah. Kepada yang terhormat Bapak Haji Ayat Hudayat selaku atasan saya, mohon izin ya, akunnya akan digunakan untuk simulasi untuk demonstrasi penilaian perilaku kerja. Nah, setelah kita login ke akun kepala sekolah, kita klik menu pengelolaan kinerja. Kemudian pada kolom bagian kiri kita klik kepala sekolah. Di sini kita bisa melihat status kepala sekolah. Yang pertama sebagai pegawai, kemudian kita memilih yang kedua yaitu sebagai pejabat penilai kinerja. Kita klik dan selanjutnya kita lakukan penilaian. Setelah terbuka pada bagian penilaian kerja, kita klik cek penilaian. Dan di sini kita bisa melihat daftar penilaian kerja yang sudah dilaksanakan di sekolah kita, dan akan tampak ya nama-nama guru dan juga statusnya. Ada yang sudah selesai, status praktik kinerja ditandai dengan huruf yang di blok berwarna hijau. Kemudian juga ada yang harus diberikan rating observasi, kemudian juga ada yang harus diberi nilai refleksi tindak lanjut. Nah, kita akan fokus kepada yang sudah berwarna hijau, artinya ini sudah 100% ya Bapak Ibu. Untuk mendapatkan 100% tentunya harus sudah dinilai dokumen refleksi tindak lanjutnya, dan juga sudah mengumpulkan bukti fisik dokumen pengembangan kompetensi, baik itu sertifikat lokakarya, sertifikat BIMTEK atau Diklat, maupun SK dan laporan tugas tambahan. Maka ini akan berwarna hijau. Nah, oke, sekarang kita akan masuk ke penilaian kepada Pak Erwin Teja Somantri yang sudah selesai dan berwarna hijau. Kita klik tombol nilai yang berwarna biru. Nah, di sini kita bisa lihat nih akun Pak Erwin Teja Somantri. Untuk praktik kinerja ini statusnya sudah berwarna biru 3/3 ya, artinya sudah selesai 100%. Kemudian kelengkapan dokumen juga sudah lengkap ya, 3/3. Dan pada bagian tengah statusnya adalah 0/1, artinya perilaku kerjanya belum diberikan penilaian. Maka silakan Bapak Ibu kepala sekolah untuk langsung saja mengklik tombol nilai. Dan di sini kita akan memberikan penilaian untuk setiap aspek, nilai untuk masing-masing perwujudan dan dampak ya, dengan mempertimbangkan perwujudan, upaya seseorang dalam mempelajari dan mempraktikkan sebuah perilaku, dampak, besaran dampak dari sebuah perilaku yang dipraktikkan terhadap kinerja diri, rekan sejawat, tim, dan keseluruhan organisasi satuan pendidikan. Di sini kita bisa melihat nomor, aspek, indikator, perwujudan, dan kemudian nilai. Nah, pada bagian ini Bapak Ibu kepala sekolah tidak ada yang perlu diinputkan atau diketikkan. Ini cukup memilih opsi yang sudah disediakan dari ke-7 aspek. Oke, kita mulai dari aspek yang pertama, berorientasi pelayanan. Indikator, ini bisa kita baca dulu Bapak Ibu, kemudian perwujudan. Dan setelah Bapak Ibu memahami indikator serta perwujudan dari aspek yang pertama ini, langsung pada bagian nilai, kita klik perwujudan, kemudian kita pilih beberapa opsi yang tersedia. Opsi yang pertama, tidak melakukan upaya mempelajari. Kemudian ada upaya tapi kesulitan mempelajari. Kemudian menunjukkan ada perubahan perilaku. Selanjutnya menunjukkan perilaku nyata tapi belum konsisten, dan yang paling sempurna yaitu menunjukkan perilaku nyata dan konsisten. Nah, ini silakan disesuaikan dengan kebijakan penilaian Bapak Ibu ya terhadap guru masing-masing. Misalnya untuk Pak Erwin ini kita beri nilai ya pada bagian perwujudan
yang terakhir menunjukkan perilaku nyata dan konsisten. Selanjutnya pada bagian dampak, kita klik dan juga ada beberapa opsi atau pilihan, yaitu yang pertama terlihat upayanya tapi tidak berdampak, yang kedua terlihat upayanya yang berpotensi berdampak, yang ketiga berdampak kecil pada kinerjanya atau timnya, yang keempat berdampak besar pada kinerjanya atau timnya, dan yang terakhir berdampak pada kinerja satuan pendidikan. Oke, kita pilih misalnya berdampak pada kinerja satuan pendidikan. Setelah kita menilai pada aspek yang pertama, selanjutnya kita beri nilai pada aspek yang kedua, yaitu accountable. Kita klik bagian perwujudan, kita pilih misalnya menunjukkan perilaku nyata dan konsisten, kemudian dampaknya berdampak pada kinerja satuan pendidikan. Jadi opsinya ternyata sama ya untuk semua aspek. Kemudian yang ketiga, kompeten. Kita klik perwujudan, kemudian pilih menunjukkan perilaku nyata dan konsisten, dampaknya berdampak pada kinerja satuan pendidikan. Aspek yang keempat, harmonis. Kita pilih perwujudan, menunjukkan perilaku nyata dan konsisten, dampaknya berdampak pada kinerja satuan pendidikan. Kemudian aspek yang kelima, loyal. Kita pilih perwujudan, menunjukkan perilaku nyata dan konsisten, dampaknya berdampak pada kinerja satuan pendidikan. Aspek yang keenam, adaptif. Perwujudan, kita pilih yang terakhir opsinya ya. Kemudian dampaknya kita pilih. Jadi ini misalnya kita samakan untuk semua aspek nilainya. Kemudian yang terakhir, kolaboratif. Perwujudan kita pilih yang terakhir saja, opsinya menunjukkan perilaku nyata dan konsisten. Kemudian dampaknya berdampak pada kinerja satuan pendidikan. Kita sudah menilai semua aspek, jangan lupa dicek kembali. Selanjutnya apabila sudah yakin Bapak Ibu, silakan klik tombol kumpulkan yang berwarna biru. Kemudian di sini ada pertanyaan, kumpulkan dokumen. Setelah dikumpulkan, nilai akan masuk ke dalam perhitungan nilai secara keseluruhan. Jadi ini merupakan fase atau bagian akhir dari penilaian pengelolaan kinerja untuk guru di sekolah masing-masing. Oke, kita klik checklist. Selanjutnya klik kumpulkan. Maka untuk rincian penilaian kinerja semuanya sudah terisi. Dan ternyata untuk bagian perilaku kerja Bapak Ibu ini masih ada kesempatan untuk diubah ya. Sedangkan untuk praktik kinerja dan kelengkapan dokumen ini tidak bisa lagi dirubah, kita hanya bisa mengecek saja. Nah, bagaimana Bapak Ibu? Sangat mudah bukan? Tentu saja ini diperlukan komunikasi, kemudian juga koordinasi antara guru dengan kepala sekolahnya masing-masing agar kegiatan pengelolaan kinerja ini bisa berjalan dengan lancar. Jadi tidak saling menunggu ya, perlu ada komunikasi. Ketika guru sudah mengisi dokumen tindak lanjut dan juga dokumen refleksi tindak lanjut, segera berkomunikasi dengan kepala sekolahnya agar diberikan penilaian pada praktik kinerja, kemudian perilaku kerja, dan juga mengecek kelengkapan dokumen yang sudah diunggah. Baiklah Bapak dan Ibu, semoga tutorial pada kesempatan ini bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.